pencoblosan kian dekat, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD gencar berkampanye. Saya mengikuti giat kampanye Mahfud di Jawa Timur sembari menggali gagasannya atas persoalan bangsa. Lantas, bagaimana peluang Ganjar Mahfud menang di Jawa Timur? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa strategi untuk dapat suara di Jawa Timur, Pak? Sering pulang kampung. Selamat pagi, Prof. Mahfud, apa kabar? Prof, kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti. Ikut ya, oke. Mana Prof, naik? Enak. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya, Prof ya? Ya, pondok pesantren tertua gurunya atau tempat nyantirnya para tokoh-tokoh NU. Mantap! Prof, bicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam debat Prof menyebut kita bisa mencapai angka 7%. Apa langkah yang terpikir oleh Ganjar Mahfud untuk mencapai angka itu? Saya sudah diskusi dengan para ekonom. Mereka bilang bisa, hanya karena kebodohan kita saja kita tidak bisa 7%. Dari semua permasalahan kita, muaranya ada di korupsi. Betul. Nah, Betul. bagaimana itu, Prof? Kita menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Itu pertama, bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika pemimpin juga dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa menghadirkan bebas dari sandra politik tadi, Prof? Meskipun beliau satu-satunya sosok Madura, kalau kita lihat rekam jejak ya resistensi itu ada. Mungkin saja tidak Mahfud MD bisa menang mutlak di Madura. Saudara, setelah awal Desember lalu, saya mengikuti kegiatan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ke Pekanbaru, Riau. Kali ini saya mengikuti kegiatan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menuju ke Jawa Timur untuk melakukan kegiatan kampanyenya. Apa saja yang dia dapatkan dari masyarakat di sana, bagaimana pula target-targetnya untuk bisa meraih suara besar di rumahnya, dan tanda kutip, saya akan berbincang dengannya, saya juga akan menggali ide dan gagasannya. Ikuti saya, saudara. Saudara, saya sedang menunggu Pak Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3 yang akan melakukan perjalanan untuk bertemu dengan masyarakat di Pasuruan, Jawa Timur, saudara. Apa saja sih agendanya? Nanti kita tanyakan langsung ke Prof Mahfud. Selamat pagi, Prof Mahfud, apa kabar? Sehat? Ini loh, sehat. Sehat. Sudah sarapan apa hari ini? Wah, macam-macam tadi, ada sushi, bubur kacang hijau, beras kencur. Wah. Ini kan pilihannya banyak. Tadi itu aja, sama roti lah. Roti. Jadi sudah siap menghadapi hari ini, Prof? Siap. Kemana ini hari ini tujuannya? Ini ke pesantren di Pasuruan ya. Pesantren Cangaan namanya. Itu dulu tempat belajarnya kiai-kiai besar seperti Kiai Hasyim Asy'ari di situ. Kiai Khalil Bangkalan di situ. Nah, saya akan ziarah untuk ambil tabaruk. Kita akan ikuti tim Niluh, izin mengikuti Ikut ya. Prof. Oke, Dalam ikut. perjalanan kali ini ketemu masyarakat termasuk agenda-agenda Prof, nanti kita mau lihat seperti apa. Oke, ya. Oke, kita lanjut berangkat. Ayo.
tradisi Nahdlatul Ulama, berziarah ke kuburan orang-orang besar di masa lalu untuk mengambil pelajaran. Apa yang Prof teladani dari Mbah Ratu Ayu? Beliau ini adalah seorang khalifah yang telah menurunkan pemimpin-pemimpin besar dan pejuang-pejuang besar, sehingga jasanya itu patut dikenal. Pelanjut-pelanjutnya juga membimbing masyarakat untuk kebaikan, sehingga dia patut diteladani. Semangat kepemimpinannya dan keikhlasannya dalam berjuang tanpa pamrih pribadi itu bisa kita teladani. Ganjar Mahfud menang! Ganjar Mahfud menang! Mana Prof naik? Enak ini kendaraan rakyat yang praktis. Oke. Ini kan harus dilestarikan ya Prof. Iya dong. Sudah mulai punah. Semua yang menjadi kebutuhan rakyat, alat pertanian, alat transportasi, alat mencari nafkah yang menjadi transportasi murah dan dekat, dibina dan dikembangkan. Kita ini akan perjalanan menuju ke pondok pesantren ya Prof ya? Ya. Lokasinya dekat sebenarnya. Ya, pondok pesantren tertua gurunya atau tempat nyantirnya para tokoh-tokoh NU seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai As'ad dan sebagainya itu pernah di sini. Oke, ini seru sekali bersama Prof Mahfud naik becak motor namanya Pak? Ya. Bentor di Pasuruan. Karena kita dilahirkan dari rakyat biasa. Luar biasa. Mahfud adalah cawapres yang paling sederhana. Oke, luar biasa. Kami dari Barikade Gus Dur Al-Ad mendukung Profesor Mahfud. Oke. Saudara, sebulan jelang hari pencoblosan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD berkeliling di Jawa Timur bertemu dengan masyarakat. Apa saja yang ia dapatkan dari masyarakat, ada keluhan dan sebagainya, serta seperti apa ide dan gagasannya untuk kemajuan bangsa. Bersama saya sudah hadir Profesor Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3. Prof Mahfud, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Prof. Terima kasih Niluh. Ini luar biasa agak serak ya suara karena terlalu banyak. Saya lihat agenda di Jawa Timur padat sekali, Pak. Padat sekali. Saya keliling-keliling terus ke kantong-kantong, terutama kantong-kantong yang punya budaya Madura pulau, lalu Madura daratan yang diaspora di sini. Kan banyak tuh, Surabaya ke timur sampai Banyuwangi itu hampir semua. Tapi Prof, saya lihat jadwalnya banyak ke pondok pesantren. Kenapa pilihnya ke sana, Prof? Karena memang salah satu kekurang fahaman masyarakat pesantren, terutama masyarakat yang secara tradisional Islam kuat itu kurang paham tentang Ganjar Pranowo. Memang ada daerah-daerah tertentu ya yang memang misalnya PDIP itu agak susah berkembang, misalnya Madura. Sumatera Barat gitu kan, Aceh, daerah-daerah tertentu gitu. Karena ada sentimen atau ada cara penghayatan keagamaan yang lebih fundamental. Atau bahkan mungkin bisa disebut puritan. Nah, seakan-akan kalau PDIP dan Pak Ganjar ini kurang tepat. Nah, di situ saya masuk untuk menjelaskan bahwa sebenarnya konsepsi PDIP itu nasionalis, murni dan tetap memberi pintu lebar. Ya seperti Bung Karno lah. Ikon ideologinya kan Bung Karno. Bung Karno itu sangat nasionalis, tapi juga Muslim yang cerdas dan taat, kan gitu. Bagaimana mereka merespon? Oh iya, sudah banyak yang mulai paham, terutama di pesantren-pesantren itu ya sudah mulai pertama ini harus saya katakan karena ini hasil dari lapangan.
oh Pak Ganjar tuh sholat bagus loh, gitu. Nah, itu pesantren tertarik. Pak Ganjar tuh mantunya seorang kiai loh, karena mertuanya Atiko tuh kakeknya kan pengurus NU, dan Atiko sendiri di pesantren di Sarang. Nah, di situ mulai mengerti. Jadi semua antara Prof dengan Pak Ganjar ini berbagi wilayah, berbagi peran. Ibu-ibu tuh kan termasuk kaum yang termarginalkan ya, kaum rentan kan ibu tuh. Misalnya pekerja-pekerja perempuan itu upahnya di bawah UMR dan tidak ada perlindungan hukum yang lebih kuat atas pekerjaan mereka. Oke, tapi apa yang diprogramkan untuk mereka? Misalnya ini Prof terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bersama Pak Ganjar. Bu Yanti, pendukung Ganjar Mahfud. Iya. Oke, apa yang Ibu suka dari Ganjar dan Mahfud? Tegas dan amanah. Kalau Ibu kenapa suka Pak Mahfud? Ya itu tadi enak, biasa biar tanggung jawab, biar enak. Barangkali bisa bantu orang miskin-miskin. Prof Mahfud setelah berkeliling dengan pondok pesantren, apa yang menurut Prof perlu dikuatkan dalam sistem pendidikan di pondok pesantren, Prof? Penguasaan bahasa asing dan jenjang-jenjang pendidikan harus disesuaikan dengan yang pemerintah punya. Oke, dan itu akan jenjangnya itu akan menentukan kapasitas. Siapa boleh masuk apa, syaratnya apa. Oke, dan nanti biaran. Dan itu udah mulai kok. Itu jadi program Ganjar Mahfud ya, Prof ya? Tapi sempat bertemu anak muda juga ya, Iya. Prof ya? Iya. Ini memang upaya untuk menggait suara anak muda ini? Iya juga. Kan semua segmen kan harus ditreatment agar punya ketertarikan untuk memilih. Saya juga bukan hanya dengan anak muda, ibu-ibu petani kopi di Jawa Barat. Apa yang mereka sampaikan, Prof? Ibu-ibu tuh kan termasuk kaum yang termarginalkan ya, kaum rentan kan ibu tuh. Misalnya 82% pekerja-pekerja perempuan itu upahnya di bawah UMR dan tidak ada perlindungan hukum yang lebih kuat atas pekerjaan mereka. Nah, petani kopi itu juga minta begitu. Bagaimana agar dia penghasilannya juga cukup, kemudian diberikan peralatan-peralatan, bantuan, seperti halnya laki-laki kalau mau berusaha. Tapi apa yang diprogramkan untuk mereka? Misalnya ini Prof terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bersama Pak Ganjar. Memberikan perlindungan, pembukaan ruang lapangan kerja yang aksesnya sama antara laki-laki dan perempuan, dan kita buat aturannya seperti di negara-negara lain lah. Kan ada perlindungan, ada aturan yang jelas bagi kaum ibu itu. Nah di sini kan ada perhatikan kan, kita seakan-akan acuh ibu-ibu tuh ya ikut suaminya kan gitu kan. Padahal mereka juga menjadi penopang ekonomi rumah tangga, UMKM. Itu kan banyak tenaga ibu-ibu. Jadi bicara soal peningkatan kesejahteraan masyarakat, bicara soal kesejahteraan untuk perempuan gitu ya, Prof ya? Iya, perempuan dan anak-anak juga. Akses pendidikannya kan? Iya. Karena Prof bicara soal pendidikan, Prof. Saya ingin bicara soal pemerataan pendidikan. Saat ini kan anggaran pendidikan kita memang 20% dari APBN kita, Prof. Tapi soal akses merata belum di Indonesia. Dalam catatan Kemendikbud ada
288 kecamatan tidak punya SMP, 618 kecamatan tidak punya SMA, kekurangan 781.000 guru di Indonesia. Dari Ganjar Mahfud ini bagaimana untuk memastikan pemerataan itu terjadi di pendidikan? Begini, anggaran 20% itu selama ini kan sering campur baur antara overhead untuk gaji-gaji dan keperluan pegawai yang ditabungnya itu dengan pengembangan pendidikannya, sarana dan prasarananya. Kalau saya berpikir sesuai dengan putusan MK aja yang sudah dibuat, Mahkamah Konstitusi itu mengatakan 20% itu murni untuk kegiatan fasilitas pendidikan dan sarana pendidikan, tidak termasuk overhead. Sehingga sebenarnya 20% itu kalau sungguh-sungguh belum dicari-cari aja alasan agar terlihat 20%. Satu, overhead masuk di situ, biaya ini masuk itu. Biaya lembaga lain itu yang menyelenggarakan pendidikan di luar Kemendikbud dihitung juga sebagai pendidikan, dicari-cari gitu, diklat apa yang diselenggarakan oleh kantor tuh masuk aja pendidikan sehingga terlihat 20%. Padahal idenya 20% tuh ya khusus untuk sarana dan prasarana. Jadi kuncinya di situ, tidak mencampur adukan. Iya. Selain masalah pendidikan, kebutuhan dasar manusia itu juga adalah kesehatan, Prof. Dalam catatan Kementerian Kesehatan bahwa tenaga kesehatan itu jumlahnya memang mengalami peningkatan, tapi masalahnya adalah distribusinya tidak merata. Tidak semua tenaga kesehatan mau dikirim ke wilayah-wilayah pelosok, dan tidak semua wilayah-wilayah pelosok punya fasilitas kesehatan. Bagaimana Ganjar Mahfud ini menghadirkan itu? Ya, dua dimensi itu ya. Pemerataannya itu harus diatur dalam sebuah kebijakan yang tegas. Tidak boleh ada dispensasi karena hubungan kekeluargaan, karena kasihan atau apa, sehingga sering disebut ada ordal. Di berbagai birokrasi banyak ordal, di kesehatan juga sama, banyak ordal. Kita atur di tempat-tempat di mana tenaga kesehatan dibutuhkan, di situ fasilitasnya, kemudian kesejahteraan tenaganya juga harus diperhatikan, sehingga nanti ada proporsionalitas. Sebenarnya bukan soal pemerataan juga, soal biaya kesehatan ya. Belum lama kan dulu ada orang sakit tidak boleh masuk karena tidak ada yang menjamin, dia belum punya BPJS, iya kan? Di desa-desa masih banyak orang begitu, tidak punya akses, dan kita mungkin tidak terlalu peduli. Nah, oleh sebab itu BPJS itu harus, BPJS kesehatan harus diperkuat, diratakan, kemudian aturan-aturannya untuk pelayanan itu harus ketat. Tidak boleh ada penolakan pasien hanya karena tidak BPJS atau BPJS-nya belum dibayar. Pelayanan gitu aja dulu. Iya. Urusan administrasi belakangan. Iya. Bisa itu dilakukan, Prof? Itu ya, mimpi masyarakat Indonesia. Harus bisa. Jadi nanti negara yang harus menjamin. Dan kita sudah membuat instrumen itu, baik aturan maupun kelembagaannya. Tapi birokrasi kita itu tidak disiplin lah. Kalau istilah yang sesungguhnya koruptif. Dari semua permasalahan kita, masalahnya muaranya ada di korupsi. Betul. Nah, bagaimana itu, Prof? Kita menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi? Bisa? Kalau menurut saya bisa. Itu pertama, bersihkan pejabat-pejabat itu dari ketersandraan politik. Ketika pemimpin juga dipilih melalui jalur politik, bagaimana ya bisa menghadirkan bebas dari sandra politik tadi, Prof? Ya itulah. Jadi begini, pemilihan para pejabat itu ada dua sebenarnya. Satu, melalui campur tangan politik, itu merusak. Karena coba Anda bayangkan, orang mau menjadi hakim agung misalnya, atau hakim MK itu pakai tawar-menawar politik. Rembuk di antara mereka, ini, terus nitip, awas. Kalau kamu menangani ini harus begini, dititipi kasus. Pejabat birokrasi di daerah-daerah misalnya, atau orang mau jadi pejabat, itu ada yang bayari. Nah, kalau sudah jadi, nanti kasih pada yang bayar ini fasilitas-fasilitas yang haram. Nah, yang gini sebenarnya tinggal ditertibkan aja. Oke, cara menertibkannya nanti gimana, Pak? Pemimpin yang berani aja. Oke. Saya melihat sekarang tidak ada yang berani. Makanya itu banyak. Dengan DPR. Hah? Berhadapan dengan DPR. Ya justru itu harus berani juga dengan DPR. Kalau saya kan berani dengan DPR. Ini ada pertanyaan ini, Prof, dari netizen. Apakah nanti ketika sudah jadi wapres, Prof, masih akan bersuara lantang seperti itu? Pastilah. Saya kira pertimbangan Bu Mega dan koalisi pengusung agar saya tetap lantang.
agar orang yang lantang itu naik gitu, lebih tinggi lagi, sehingga kelantangannya itu berpengaruh lebih luas kan gitu. Ini loh, saya sekarang sudah berumur 66, mau 67. Masa produktivitas saya mungkin tidak lama kan, paling 5 tahun gitu. Nah, itu harus saya pertaruhkan untuk mempertahankan jati diri saya seperti itu. Jangan dirusak hanya karena jabatan baru lalu reputasi saya hilang itu. Oleh sebab itu saya tidak akan merusak reputasi saya, menjutak citra saya hanya karena saya jadi wapres. Justru saya akan tetap seperti itu. Oke. Prof, menarik dalam situasi pertarungan politik di Jawa Timur antara 3 cawapres, makin sengit ini kayaknya ketika Bu Khofifah memastikan dirinya akan masuk TKN Prabowo Gibran. Bagaimana Ganjar Mahfud mengcounter pertarungan ini? Prof, bicara soal pertumbuhan ekonomi Indonesia, dalam debat Prof menyebut kita bisa mencapai angka 7%. Apa langkah yang terpikir oleh Ganjar Mahfud untuk mencapai angka itu? Saya sudah diskusi nih loh dengan para ekonom. Saya mengundang tokoh-tokoh perbankan, ada Renal Kasali, ada pimpinan BNI, pimpinan BRI, Bank Himbara, dengan Apindo, teman-teman Apindo. Bisa enggak sih kita dapat 7%? Mereka bilang bisa, hanya karena kebodohan kita saja, kita enggak bisa 7%. Terus masalahnya di mana? Masalah pertama, efisiensi, korupsi. Bani lo, korupsi itu luar biasa loh. Yang saya ikut tangani langsung saja di kantor saya itu, nilai korupsinya itu 677 triliun. Kantor saya. Yang saya harus ikut turun tangan. Yang rutin-rutin di KPK, Kejaksaan, Kepolisian, itu kan banyak sekali. Jadi korupsi itu kalau bisa dipangkas, itu kita berikan ke UMKM, ya, UMKM dan sebagainya kita atur kembali. Nah, itu kan pertumbuhan ekonomi bisa katanya 7% tuh gampang. 7% angka realistis. Angka realistis, gampang. Lalu birokrasi kita tuh koruptif. Misalnya gini, beberapa investor ngeluh ke saya, Pak, katanya, ini birokrasi kita ini tidak benar. Kami mau berinvestasi dipersulit. Dipertulis gimana? Dipersulitnya itu, kalau kami minta izin, diputar-putar kemana-mana. Dan baru selesai kalau kami nyuap. Nah, kalau kami nyuap ketangkap, lalu dibilang kami nyuap, padahal kami diperas untuk bayar. Ada lagi, misalnya sentralisasi ke negara, hak-hak masyarakat. Misalnya negara punya proyek untuk masyarakat nih, biar dikerjakan oleh masyarakat. Lalu pemerintah tuh, itu tak berikan ke masyarakat, diurus sendiri, bikin perusahaan sendiri yang cangkang-cangkang gitu. Dia suruh ngurus, dia dapat uangnya. Masyarakatnya tidak dapat. Kita kan tahu yang begini nih. Tapi kenapa tidak ditindak gitu? Mungkin nih loh kata, ya kenapa Bapak tidak tindak? Bapak kan Menko Polhukam, sudah saya tindak yang saya tahu. Dan besok akan ditindak lagi kalau saya jadi wapres, akan diperluas tindakan seperti itu. Kalau saya wapres, berikan akses bidang Polhukam itu ke saya. Gitu. Karena di situ saya sudah tahu tuh intrik-intriknya di mana.
siapa yang suka main. Itu termasuk bagian dari kontrak politik, Prof? Itu bukan kontrak, persetujuan di lisan saja. Oke. Prof, terakhir kita bicara soal masyarakat adat, ini lagi jadi sorotan juga, Prof. Masyarakat adat banyak yang berbenturan konflik agraria. Masyarakat adat dianggap kehilangan hak-haknya. Jaminan untuk perlindungan terhadap masyarakat adat, Prof? Undang-undang dasar yang lama maupun yang sekarang sudah jelas menyatakan adanya masyarakat hukum adat dan perlindungan hukumnya. Masalahnya tuh sampai sekarang undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat itu tidak jadi-jadi. Selalu masuk di dalam prolegnas jangka panjang, tetapi tidak pernah masuk di dalam prioritas nasional. Akibatnya apa? Haknya terampas. Jadi menjamin nih undang-undang masyarakat adat akan selesai? Iya dong, harus mampu memberi jalan mengeluarkan hal-hal yang seperti itu. Tapi itu masalah sederhana lah. Yang lebih parah, itu hak adat itu terampas karena kebijakan. Menurut undang-undang kan masyarakat adat punya hak di situ. Tiba-tiba tanahnya beralih ke pengembang. Belum lagi begini, masyarakat adat tuh kan banyak yang tidak punya sertifikat. Dia tinggal turun-temurun di situ. Iya. Tiba-tiba tanah itu sudah bersertifikat untuk orang lain. Untuk melindungi mereka nanti masalah lahan itu akan... Ini penetapan kembali hak-hak adat itu. Karena sekarang ada tumpang tindih peraturan. Oke. Prof Mahfud, ini kami membuka question box untuk netizen. Netizen, ya. Mereka bertanya, ada pertanyaan dari Dina Arbarini. Dina Arbarini. Ya, sepertinya anak muda ini, Prof. Harga properti makin mahal. Sebagai seorang yang baru bekerja, ini kayaknya susah buat punya. Ada solusi nggak, Pak? Rumah itu yang diperlukan adalah bagus, murah, kan gitu kan. Nah, itu kalau sampai mahal itu apa? Pertama mungkin kontrol pemerintah terhadap kegiatan usaha properti. Yang kedua, kita kan punya lahan masih luas. Di lahan-lahan yang masih kosong itulah sebenarnya yang agak jauh dari pusat kota dibuat properti sehingga menjadi pusat kegiatan baru. Nah, selama ini kan kalau ada properti biasanya yang deket-deket kota biar cepat laku. Ya mahal dong. Tanahnya udah mahal. Di sana aja. Nanti buat di sana daerah sentra ekonomi baru. Itu akan murah kan? Kemudian subsidi dari negara juga. Sekarang ini ada rumah-rumah bersubsidi yang juga tapi tidak laku juga. Merasa, iya. Iya, nanti dibuat satu situasinya agar kondusif. Jadi nanti harus mau ya dibuatkan satu kota baru, society yang baru. Iya. Maka iya, society baru. Kalau kota baru nanti menimbulkan pertanyaan lagi, wah Anda mau membangun 40 kota kan itu. Ditanya 40 kota enggak ngerti juga karena sebenarnya maksudnya mungkin sentra ekonomi. Nah, kalau sentra ekonomi kan mudah perencanaannya. Prof, menarik dalam situasi pertarungan politik di Jawa Timur antara 3 cawapres, makin sengit ini kayaknya ketika Bu Khofifah memastikan dirinya akan masuk TKN Prabowo Gibran. Bagaimana Ganjar Mahfud mengcounter pertarungan ini? Kalau saya biasa aja. Tidak merasa terancam, Prof? Enggak, sudah tahu. Kalau bukan Khofifah yang melakukan itu akan ada orang lain melakukan itu. Saya tidak merasa terancam. Ya tinggal bekerja aja. Mari siapa yang lebih berhasil menangani itu. Khofifah itu kan teman juga. Optimis ya, Prof? Jawa Timur ke Ganjar Mahfud. Saya optimis. Profesor Mahfud MD, calon wakil presiden nomor urut 3. Terima kasih, Prof, sudah berbagi pandangan di Niluh. Tapi saya harus akhiri dengan minta maaf kepada Niluh dan kepada pemirsa. Saya agak batuk-batuk. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Niluh, yuk. Selamat bertugas. Ya. Mas Yohan, pekan ini Pak Mahfud berkeliling di wilayah Jawa Timur, hampir seluruh kabupaten didatangin. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita membaca peluang kemenangan bagi 03 di wilayah Jatim?
Bapak ini kenapa memilih Ganjar Mahfud? Soalnya orangnya jujur, tidak pernah korupsi. Oke, apa yang paling disuka dari Pak Mahfud? Kesederhanaan dia. Oke, kalau Bapak apa yang paling suka dari Pak Mahfud? Ilmunya lebih baik dari yang... Oke, kalau Bapak apa yang paling disuka dari Pak Mahfud? Hebat orangnya. Hebat orangnya. Selain Jawa Timur, daerah mana lagi yang jadi concern dari Ganjar Mahfud untuk bisa meraih kemenangan besar dalam Pilpres ini, Prof? Saya ya akan kemana-mana. Jawa Timur, Jawa, sebentar lagi ke Jawa Barat, besok pagi ke Sulawesi Selatan, besoknya ke Medan. Pokoknya keliling. Yang jadi targetnya, target besarnya, Prof? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur lagi besar. Di tempat lain tuh sudah hampir fix. Oke. Sepekan ini, Saudara, Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3, berkeliling mengunjungi ponpes atau pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Tidak hanya itu, ia juga bertemu dengan sejumlah relawannya. Bagaimana peluang Mahfud MD atau pasangan nomor urut 3 untuk memenangkan suara di Jawa Timur? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Sehat selalu, sama-sama Nilu. Mas Yohan, pekan ini Pak Mahfud berkeliling di wilayah Jawa Timur, hampir seluruh kabupaten didatangin. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita membaca peluang kemenangan bagi 03 di wilayah Jatim? Iya, kita tahu Pak Mahfud ini selain Pak Muhaimin ya, beliau ini adalah putra daerah Jawa Timur, lebih khusus beliau adalah putra daerah Madura ya. Kita tahu di Jawa Timur itu Tapal Kuda sebagai bagian juga Madura dan daerah-daerah wilayah timur di Jawa Timur, seperti halnya Probolinggo, Pasuruan, Jember, sampai dengan Banyuwangi dan Bondowoso itu juga basis warga Madura begitu kuat ya. Artinya Jawa Timur ini bisa menjadi basis wilayah yang bisa mendulang suara yang cukup tinggi, diharapkan dengan adanya hadirnya Pak Mahfud bagi pasangan Ganjar Mahfud di wilayah Jawa Timur ini. Jadi memang kalau kita lihat di survei Kompas misalnya, wilayah Jawa Timur ini relatif menjadi wilayah yang menjadi pertarungan yang cukup ketat ya dari 3 pasangan calon ya, baik Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran maupun Anies Muhaimin. Jadi kenapa menjadi ketat? Karena tidak ada pasangan yang cukup menonjol di wilayah ini, itu yang pertama. Yang kedua wilayah ini relatif terbuka gitu ya, meskipun kita tahu basis suara partai kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu ini kan relatif berimbang antara pemilih tradisional NU dengan pemilih tradisional dari PDIP ya. Diharapkan dengan sosok Pak Mahfud yang secara sosial kultural dari warga Madura, ini diharapkan mempunyai sisi emosional tersendiri yang bisa menguntungkan secara elektoral. Oke, mungkin tidak suaranya justru berimbang di antara ketiganya, mengingat kita lihat kalau Gubernur Jawa Timur, Khofifah ini secara resmi sudah menyatakan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran. Benar, Nilu tadi berkata bisa saja ketiga pasangan ini punya peluang yang sama gitu ya. Artinya pertarungannya ketat, bisa saja kemudian nanti perolehan suaranya bisa seimbang lah 3 pasangan ini dengan hadirnya masing-masing sosok yang bisa mendatangkan efek elektoral di Jawa Timur. Pak Mahfud ini sebenarnya masih lemah di wilayah mana sih, Mas Yohan? Ya kalau kita tahu secara elektoral, secara umum sebagai pasangan secara nasional 15,3% sesuai hasil survei Kompas ya. Secara di wilayah Jawa Timur pun juga sebenarnya juga di posisi kedua setelah Prabowo Gibran. Sementara di Madura pun sebenarnya kalau kita lihat meskipun secara sampel tidak begitu representatif, tapi paling tidak Pak Mahfud ini juga tantangannya satu, beliau ini kan meskipun putra asli daerah, secara basis akar rumput, beliau ini kan juga tidak lama di Madura gitu ya. Kalau misalnya lebih lama di Jogja, meskipun beliau satu-satunya sosok Madura, tapi resistensi kalau kita lihat rekam jejak ya resistensi itu ada. Mungkin saja tidak Mahfud MD bisa menang mutlak di Madura. Kalau menang mutlak mungkin tidak mudah gitu ya, karena kita tahu misalnya wilayah Madura itu dari
8 atau 9 kursi, PDIP itu hanya meraih 1 kursi di situ gitu ya, di DPR RI. Yang kedua, hampir dua pasangan ini juga, dua pasangan lainnya sebagai kompetitor, baik Anies Muhaimin maupun Prabowo Gibran juga punya cantolan gitu ya, cantolan jaringan tokoh-tokoh di wilayah Madura yang juga akan berjuang penuh untuk memperjuangkan dua pasangan lainnya ini. Kalau kita lihat jadwal Pak Mahfud selama di Jawa Timur, semuanya ini dia mengunjungi itu pondok pesantren. Apa yang Anda baca di situ? Ya karena basis kultural Pak Mahfud kan pondok ya, sebagai mantan santri, artinya dia mau menghidupkan kembali secara sosial kultural basis-basis pesantren itu sebagai wilayah kantong-kantong suara yang mampu didekatinya. Tapi jangan lupa hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan calon lain, terutama Muhaimin ya, dan dengan jaringan NU kulturalnya, karena tentu bicara NU dan pengurus PKB ini kan dua sisi mata uang yang susah dipisahkan. Kalau Bukovifa tentu jaringan muslimat NU-nya yang tentu akan dia kelola dengan baik. Sementara Pak Mahfud ini kan tidak punya cantolan secara organisasi baik di NU maupun di apalagi muslimat ya, tapi dia lebih ke jaringan-jaringan semata kultural di pondok pesantren. Menariknya Jawa Timur itu akan menjadi medan pertarungan, tidak saja belum ada pasangan calon yang dominan, tapi ini juga menjadi medan pertarungan bagi tiga orang sosok representasi atau latar belakang NU yang hadir di Jawa Timur dengan komposisi 3 pasangan calon ini. Baik, terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi pandangan dan juga perspektif di Nilu. Sehat selalu Mas Yohan. Sehat selalu, terima kasih Nilu. Mahfud MD memiliki rekam jejak panjang sebagai seorang akademisi, ahli hukum, hingga masuk sebagai eksekutif dalam jajaran pemerintahan. Seperti apa rekam jejak Mahfud MD yang akrab disapa Prof Mahfud? Berikut kami rangkum untuk Anda. Muhammad Mahfud Mahmudin atau lebih populer dengan nama Mahfud MD, calon wakil presiden yang mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pasangan ini disebut sebagai simbol pemersatu bangsa. Mahfud yang memiliki basis pendukung di Jawa Timur serta dinilai representasi warga Nahdlatul Ulama, dipilih PDI Perjuangan sebagai tokoh religius yang dapat melengkapi sosok Ganjar Pranowo sebagai tokoh nasionalis. Tawaran menjadi cawapres kerap datang pada Mahfud, bahkan pada Pilpres 2019. Mahfud sempat diminta menyiapkan kemeja putih jelang deklarasi Capres-Cawapres untuk mendampingi calon presiden kala itu Joko Widodo. Namun dalam hitungan jam, keputusan berubah. Mahfud batal mendampingi Jokowi lantaran koalisi parpol pengusung lebih memilih Ma'ruf Amin untuk dijadikan cawapres Jokowi. Tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail, tapi menurut saya biasa di dalam politik itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud atau nama Ma'ruf Amin. Selang 5 tahun berlalu, kemeja putih yang batal ia kenakan akhirnya terpakai pada hari pendaftaran Capres-Cawapres bersama Ganjar ke KPU. Mahfud kembali mengenang kisah si kemeja putih tersebut. Baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Tanggal 16 kemarin saya suan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Sekarang saya pakai ke KPU pada hari ini. Mahfud MD lahir di Madura 13 Mei 1957.
meraih gelar sarjana hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, lalu menyelesaikan studi magister ilmu politik di Universitas Gadjah Mada tahun 1988. Terakhir meraih gelar doktoral ilmu hukum tata negara di Universitas Gadjah Mada. Sejumlah jabatan strategis di lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif pernah ia duduki. Pada tahun 1999, Mahfud menjabat sebagai Deputi Menteri Hukum dan HAM. Setahun kemudian menjadi Menteri Pertahanan hingga 2001. Mahfud juga berkarir dalam dunia pendidikan sebagai Rektor Universitas Islam Kadiri tahun 2003 hingga 2006. Di lembaga legislatif, Mahfud pernah menjadi anggota Komisi 3 DPR RI hingga mengepalai Mahkamah Konstitusi pada periode 2008 hingga 2013. Dan kini, Mahfud menjadi Menko Polhukam 2019-2024. Dalam debat perdana Cawapres 22 Desember 2023, sebagian publik menilai Mahfud tampil memukau dengan gagasan yang disampaikan dan tetap menyinggung penegakan hukum. Sebagian lain menilai penampilannya dalam debat perdana kurang memberikan manuver terhadap lawan debatnya. Lantas, bagaimana kesiapan Mahfud menghadapi debat terakhir Cawapres 21 Januari 2024? Di dalam debat itu sebenarnya kesiapan yang lebih instan terhadap wawasan materi yang itu. Oleh sebab itu saya tidak mempersiapkan. Iya baca sih, baca ini apa sih soal ini. Tapi siap-siap betul konsentrasi untuk itu, mendingan saya keliling ketemu masyarakat. Le debat itu kan diundi kan. Kalau saya siap ini ternyata undiannya beda. Akankah asa Mahfud MD menjadi pemimpin negeri dengan segala visi misi yang dicurahkan untuk membangun bangsa dapat terwujud? Semua tergantung suara pemilih. Jangan lupa gunakan hak suara Anda pada Pilpres 14 Februari nanti. Mereka yang bertarung dalam kontestasi Pilpres adalah putra terbaik bangsa. Namun, kita harus teliti mempelajari rekam jejak mereka. Memilih haruslah karena nurani sendiri tanpa intimidasi. Karena suara Anda bernilai untuk masa depan bangsa. Ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.